Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Gorlami Sugiono. Ini sudah take untuk bikin video yang mungkin 4 atau 5 kali ya, lebih mungkin. Dan rasanya kalau sudah gak banyak begejesan lagi dan rasanya itu sudah wis hasrat untuk misuh itu sudah gak ono ngono. Tadi koyo akhirnya yus kayak syuting podcast biasa gitu lah, dan rasanya ya mungkin mungkin agak memboseni atau bagaimana nggak tahu, tapi yang penting saya mau push dulu aja, mau push. Kalau bisa nanti itu targetnya itu saya bikin 108 video. Kenapa angkanya 108 itu? Karena nyikut dari novel dan game yang cukup terkenal di Jepang. Novelnya dari Cina, gamenya dari Jepang. Gensho Suikoden lah. Kan tokoh utamanya ada 108. Jadi videonya nanti itu, saya targetnya nanti itu dalam 1,5 tahun itu menghasilkan 108 video. Dan nanti saya ingin lihat yang view paling banyak itu video apa, dan sing suboptimal gimana, dan video pertama nanti itu hasilnya gimana. Kalau mungkin di 1,5 tahun lagi kemungkinan berarti Desember 2024 ya. Kalau diproyeksikan mungkin ya sekitar Desember 2024 atau Januari 2025 nanti, ketika saya melihat apa sing saya lakukan 1,5 tahun ke belakangku, ketika saya buka video yang pertama kali saya lihat, saya buat, dan entah reaksi apa sing nanti saya dengarkan, apakah saya malu atau ketawa kayak orang goblok kayak gitu, nggak ngerti, tapi itu akan menjadi sebuah perjalanan yang akan perjalanan hidup yang saya nantikan nanti di akhir perjalanannya seperti apa kayak gitu. Dan apakah nanti setelah 108 saya akan lanjut, gak tahu. Tapi ya coba lah, kayak go with the flow, happy chaos. Jadi hari ini saya akan cerita tentang saya nonton film horor terus ditemani setan. Nek saya jujur ya, itu terjadi lebih dari satu kali. Cuma masalahnya apa? Kalau sing awal-awal waktu zaman kuliah itu, ketika saya nonton film horor itu, sing tak tonton dulu itu horornya horor Tukul Arwana. Jadi ketika ada setan sing nyebelahi kayak Kunti terus merangkang, terus tiba-tiba ada di sebelah saya, itu mau takut itu delok Tukul sudah ketawa duluan, terus lupa takut. Jadi akhirnya ya wis lali, nek ono setan iku wis lali. Dan memang oke sih, ini cerita cerita sebentar ya sebelum masuk ke poin cerita awal. Itu ada satu cerita tambahan dulu. Jadi dulu itu waktu saya pertama kali kuliah itu, saya sama saudara-saudara saya itu langsung dikasih satu rumah. Jadi waktu ospek jurusan, ospek kampus ya istilahnya. Ya waktu ospek kampus itu sama saudara-saudara itu ditawani gini, wes kamu nempati dulu satu rumah. Ini enggak, kamu nempati dulu rumah ini, ada rumah baru beli tapi belum ditempati. Baru ya belum ada isinya, masih kosongan, terus belum ditempati. Wes kamu nempati dulu gitu. Jadi satu rumah kayak aku sendirian, saya tidur sendirian. Tak pikir-pikir yo, goblok yo, kok saya untuk satu rumah tidur sendirian terus dengan santai dan unsuspecting lah kayak gitu. Lainnya keluarga itu ngumpul di satu satu rumah sing tingkat 2. Saya ditaruh di satu rumah sing di seberang jalan, masih dekat gitu. Terus bareng ya wis gak bos tidur di sana. Itu tiap tidur itu mesti setelah pagi nih, aku ditanyai, "Tuh kamu gimana tinggal di rumah sana? Enak?" "Oh enak, nyantai kok, dingin, adem." Nah niki sing red flagnya gini kan, dulu saya itu kan kuliahnya itu di universitas sing di ibu kota yo. Universitas ibu kota yang terkenal panas. Sing bengi yo panas. Saiki ngene ae lah yo. Kon ono
nduk universitas nduk ibu kota sing pewanas terus tiba-tiba gimana kamu tinggal di sana? Oh, enak adem. Iku wis kan wis tak normal ya. Nek istilahnya kan koyo kok red flag ngono. Weh, kok adem, enak kayak gitu. Terus akhirnya setelah seminggu dan 2 minggu saya tinggal sendirian di sana iku, terus habis itu akhirnya sing Pak Lek Bule itu akhirnya juga tinggal di sana gini tinggal barang-barangnya sing di rumah utama itu diusungi ke sana sebagian sing memang barang-barangnya mereka. Terus akhirnya mereka tinggal di sana permanen. Saya juga tinggal di sana, ikut tinggal di sana. Saya tidur di sana. Setelah itu baru dibuka. Saya lupa sing buka itu siapa. Terus sing jelas itu gini. Dari sebenarnya itu sing ome saya paling boleh saya sing pindah itu sebenarnya sudah ditawari rumah itu sejak 2-3 bulan yang lalu, cuma nggak berani pindah. Kenapa nggak berani pindah? Karena rumah sing belakang itu bekas ada satu tragedi lah. Ada satu tragedi sing menyebabkan kematian orang dan apa namanya? Dan katanya kalau malam sing di hari kematiannya suaranya itu kedengaran dakduk kedengaran kayak sing orang kebentur-bentur tembok gitulah kayak gitu dan angker kayak gitu dan kan karena sudah lama nggak dihuni atau apa jadi angker dan saya itu disuruh sing nyoba pertama kali masuk di sana nyoba ngetes oma iki angker apa enggak dan yosiku dan mungkin karena aku sing lost itu jadi akhirnya itu yoga ada apa-apa, saya tidak merasa apa-apa padahal kalau dari sing tak ceritakan wong nduk kota sing pawanase koyo ngono kok bengi tiba-tiba adem lho ya. Iku kan yo gak masuk akal lho, mesti koyo kayak gitu dan kejadian-kejadian seperti itu nggak terjadi 1 kali 2 kali dan nggak sing di rumah aku tapi di tempat lain itu saya pernah mengalami hal yang sama dan malah lebih ekstrim lagi kapan-kapan tak ceritakan. Oke, wis gini tak itu 7 menit loh ya. Oke, lanjut ke sing masuk cerita utama yo. Jadi dari dulu itu saya suka nonton film horor dari kecil. Tetapi saya itu dulu itu tidak punya kesempatan lihat film-film horor sing sekelas Susana, sing di layar tancap malam hari kayak gitu loh sing kan kalau zaman dulu sih zaman-zaman 90-an ke bawah kan tiap ada ulang tahun di kampung 17-an atau apa itu kan pasti ada layar tancap dan pasti nonton bersama sing disediakan itu film-filmnya ya standar lah film-film Indonesia sama-sama dulu horor Susana dari jam mulai anak dari jam 10 apa jam 11 ya mulai nonton apa maraton film horor kayak gitu itu dari jam 10 sampai ketemu subuh kayak gitu. Cuma waktu saya kecil dulu itu karena orang tuanya agak ketat itu jadi tidak boleh nonton film horor malam-malam. Mesti keluyuran malam-malam nonton bareng kayak acara kampung padahal yus ndok kampung yus nang kono-kono ae ndak ada apa-apa kono lah. Ya, akhirnya salah satu kesempatan saya interaksi dengan film-film itu ya dari bioskop Trans TV atau RCTI dulu. Kan RCTI dulu itu kan ada film pokoknya mesti naikkan film tiap jam 8 apa jam 9 ya sampai jam 12 terus yang bioskop Trans TV kayak gitu. Kan mesti banyak naikkan film-film dan ya harus diakui kalau porsi film horor zaman dulu itu enggak sama dengan yang film sekarang ya. Kalau dulu kan sing jadi target marketnya kalau film-film itu kan ya mesti filmnya Van Damme, Arnold Schwarzenegger dan Terminator kayak gitu dan itu sing paling
banyak ditayangkan. Jadi istilahnya kalau saya mau jujur ya, orang-orang setiap warga negara Indonesia itu yang tinggal di tempat sing terjangkau listrik ya. Somos gampang di Pulau Jawa itu saya rasa itu sejak kecil itu minimal sudah pernah lihat film Armageddon 3 kali lah. Empuh, itu mereka nontonin full atau enggak, tapi seumur hidup itu minimal mereka wis pernah lihat film Armageddon ini 3 kali, entah pas pas apa jenenge, pas seliweran terus lihat di TV, oh Armageddon atau apa gitu. Soalnya saking seringnya film-film seperti itu ditayangkan, rasanya gak apa namanya wajar lah kalau sampai film Armageddon, film horor itu film Armageddon, film Van Damme, film Sylvester Stallone itu sampai orang itu ndelok lebih dari 3 kali itu hal yang wajar. Sementara untuk film horor itu sedikit sekali, terutama mungkin salah satu alasannya karena sensorship juga ya, mungkin karena memang banyak film horor itu adegan adegan darah-darahnya itu jauh berbeda dengan film biasa lah kayak gitu. Nah, saya itu pertama kali lihat film horor itu film tentang anak kecil yang jadi titisan setan. Saya lupa judulnya apa, tapi filmnya itu trilogi tentang ceritanya tentang presiden sih nggak punya anak ya. Terus akhirnya ngambil anak dari panti asuhan atau apa, dan atau dia punya anak ya. Lupa pokoknya intinya presiden itu punya anak itu sing dibatuk di unyeng-unyengnya atau apa, seketika rambutnya di piai itu ada tulisan 66-nya itu, berarti dia itu menunjukkan kalau dia itu anak setan kayak gitu. Jadi di film itu nanti itu 3 trilogi, sing film pertama itu menceritakan kalau apa pengungkapan kebenaran kalau dia itu sebenarnya anak setan, anak iblis, anak Lucifer atau apalah. Terus akhirnya ada percobaan pembunuhan dari orang-orang sing fanatik agama atau wartawan ya. Pokoknya ada satu wartawan yang investigasi itu, terus akhirnya nanti sing endingnya itu sing presidennya itu mau coba membunuh anak itu sendiri, tapi di dicegah karena ditembak polisi atau apa gitu pas di pelabuhan nih. Itu sing pertama, percobaan pertama gagal. Terus sing kedua itu dia ketika sudah kuliah atau SMA itu, terus juga sama detailnya kayak apa lupa. Wong saya lihatnya pas kecil ya. Dan akhirnya pas juga ada percobaan pembunuhan itu dan gagal. Terus yang ketiga setelah dia jadi presiden dan akhirnya itu sing percobaan sing ketiga dan berhasil. Jadi kayak dari satu kesatuan itu kayak film itu bagus itu dari segi narasi dan dan gak butuh visual efek banyak, cuma memang dari build up tensionnya sing pertama itu seperti apa, terus sing kedua seperti apa, dan yang ketiga nanti di klimaks itu bagaimana ketika dia jadi presiden dan jangan sampai dia itu berkuasa, terus akhirnya ada percobaan pembunuhan dan yang ketiga itu berhasil. Itu bagus nih, menurut sangat sangat bagus sekali. Dan karena sing film horor sing saya tonton pertama yang seperti itu, standar saya tentang film horor itu jadi tinggi. Pokoknya film horor itu harus ada narasi yang masuk akal, dan perilaku manusia, reaksinya terhadap hantu atau terhadap fenomena misteri itu harus masuk akal. Seperti itu. Dan terus akhirnya sing film kedua itu ketika saya nontonnya itu SD atau SMP awal-awal di Indosiar. Saya ingat di Indosiar, filmnya itu judulnya Six Sense. Wes pasti banyak sing tahu lah film Six Sense itu apa, sing tokoh utamanya Bruce Willis, tentang dia yang psikiater atau psikolog yang mencoba menangani kasus tentang anak yang mengalami skizofrenia atau gangguan mental, sing dia sering berhalusinasi, dan ternyata anaknya itu adalah anak indigo dan dia bisa melihat hantu. Jadi dia menangani kasus itu dari segi bagaimana
dari segi psikologi bagaimana. Terus akhirnya dia mencari, awalnya dia itu meyakinkan kalau dia itu hanya berhalusinasi, tapi seiring berjalannya waktu dia mulai percaya bahwa apa sing ditangkap, apa sing dilakukan oleh, apa yang dipersepsikan oleh anak itu adalah sebuah kebenaran sing terekam dengan bukti ketika pas Bruce Willis lihat rekaman di gereja atau apa gitu kan, rekaman sing pakai handycam lama itu, rekam ada suara chanting dalam bahasa Latin. Terus akhirnya dia percaya kalau hantu itu ada, dan dari sana dia itu mencoba meyakinkan anak itu bahwa setiap 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 hal di dunia ini selalu ada alasannya, dan kamu seorang anak yang punya anugerah seperti itu selalu ada alasan mengapa kamu memiliki anugerah itu, dan langkah pertamanya itu adalah menerima dirimu sendiri dengan segala kelebihan dan kekuranganmu itu. Jadi temanya bagus itu, dan akhirnya dia bisa menerima. Terus akhirnya ada adegan anak diracun itu. Habis itu akhirnya anaknya itu mengaku kalau sebenarnya dia ke ibunya kalau dia itu bisa melihat hantu. Dan terus akhirnya di endingnya itu ternyata Bruce Willis sendiri itu sudah meninggal. Ketika dia sebelumnya itu menangani kasus yang sama tetapi gagal dan ditembak itu, ternyata dia itu meninggal. Dan selama ini dia merasa kalau istrinya itu dingin dan tidak pekat, tidak perhatian lagi terhadap dia, tapi sebenarnya karena dia tidak bisa melihat dia karena dia itu hantu. Dan itu bener-bener wah, mind blowing banget. Wih, kok ada ya film seperti ini, dan plot twist-nya bener-bener bener-bener luar biasa kayak gitu. Dan itu kedua, itu wah, kok film horor itu masih bagus-bagus ya. Penyampaiannya gini, terus pesan-pesan yang disampaikan itu seperti apa, itu kok bagus-bagus kayak itu. Terus akhirnya sampailah ke film ketiga. Kalau saya lupa judulnya apa, pokoknya tentang The Exorcism. Tapi bukan 1978. Pertama kali ada pastor tua itu mengeksorsis anak kecil dirasui hantu itu, bukan itu, tapi tentang prequelnya pastor tua itu kehilangan kepercayaannya terhadap Tuhan, dan akhirnya ikut kegiatan ekskavasi di Mesir atau di mana, pokoknya daerah gurun. Terus ketika ekskavasi itu nemu kayak gereja setan, gereja salibnya terbalik kayak gini. Terus nemu gereja terbalik itu. Terus setelah gereja itu dibuka itu banyak malapetaka terjadi, dan dari malapetaka itu kan ada semacam kayak build up ekspektasi, kayak foreshadowing kalau nanti itu Lucifer akan turun ke bumi. Jadi mulai dari ada kayak pembunuhan atau tindak kriminal apa, terus lokus kayak hama, wabah wareng atau apa nyerang tanamannya warga kayak gitu. Jadi kayak segala tanda-tanda kiamat ada di Bible itu terjadi di desa itu. Tadi kayak terus ada build up kalau bilang Lucifer akan turun kayak gitu, dan ngeri kan pokoknya. Jadi bikin ngeri itu dari 80% awal dari film itu cuma membuild up kalau nanti akan ada malapetaka turun, kayak sebenarnya kok Dajjal, Lucifer akan turun ke bumi dan masuk ke satu vessel kayak vessel itu apa ya, kayak merasuk ke satu tubuhnya seseorang, dan dia akan turun dengan sempurna dan mendatangkan neraka ke dunia kayak gitu. Kan kayak wah keren banget. Dan saya pas lihat itu pas SMA di rumah teman saya. Film itu mulai dari jam 10:30 atau jam 12 gitu yo. Sampai akhirnya nonton, tunggu wis iku ditunggu. Aku pengen delok Lucifer kayak apa, kayak makhluk
digadang-gadang akan menghancurkan dunia kayak apa nanti dalam bentuk visual efeknya seperti apa, praktikal efek sing dia gunakan untuk menggambarkan makhluk yang mengerikan itu seperti apa, pengen lihat. Dan ngerti gak sing, dan paling sudah bisa nebak, sing pernah lihat film itu pasti sudah bisa nebak dan ngerti seberapa mangkele saya ketika lihat Lucifer itu kayak apa sing makhluk sing dia dibilang bisa menghancurkan dunia itu ternyata itu wujudnya apa? Wujudnya itu remaja, pelontos, terus sempakan kain. Nanti kan tadi gue jangan iki toyol duduk Lucifer iki duduk duduk makhluk duduk people sing mengerikan ngono iku. Iki toyol kan karena aku ndelok setane koyo ngene yo gak aku yo gak perlu lah nunggu sampai bau bengi nonton sampai bengi kalau ternyata ujung-ujungnya sing dikatokno cuma toyol tok ngono. Ya sapa sing gelem kayak gitu. Dan itu wangel, tapi dari sana saya dapat pelajaran kalau tidak semua film horor itu bagus. Dan mulai dari sana itu benar-benar declining film-film horor yang tak lihat itu. Pokoknya mesti aneh-aneh dan gak jelas itu. Kalaupun ada sing jelas itu, sing ngeri itu dari Thailand ya, sing dari Thailand, sing omnibus film horor omnibus itu, sing 4 film pendek horor dijadikan satu film, terus The Eye iku dan Ju-on dari film Jepang, habis itu The Wailing, terus yang terakhir sing bagus itu menurut saya The Medium sama Train to Busan yang pertama itu meskipun horornya nggak setan atau apa tapi bener-bener menunjukkan adanya film claustrophobic horror gitu dan apalagi stake-nya tinggi di mana taruhannya itu menyelamatkan anaknya biar tidak mati kena jadi zombie kayak gitu. Tadi filmnya bagus banget lah dan sing sequelnya sing kedua itu lumayan bagus lah cuma istilahnya feel horornya feel suspense-nya itu nggak kerasa, nggak kayak sing pertama, lebih kayak ke action tetapi ada bumbu zombinya kayak gitu aja sing kedua seperti itu dan akhirnya sampai ke inti ceritanya. Jadi 22 menit itu cuma cerita tentang film horor sing nama sing gak jelas itu. Itu pun kayak enggak kalau enggak tak cut soalnya ada mungkin sing bagian pertama itu terlalu panjang dan pengen tak cut sing ngomong-ngomong OOT terlalu lama itu. Dan akhirnya itu sampai ke film horor sing ditemani setan itu. Filmnya itu judulnya Hereditary. Sutradaranya Ali Aster kalau nggak salah. Atau siapa gitu, Ali siapa gitulah. Ceritanya itu tentang lebih ke simbolisme sih daripada dikatakan film horor itu lebih ke simbolisme tentang bagaimana hantu iblis yang sebenarnya itu adalah ketakutan yang sebenarnya itu adalah ketika satu keluarga itu tidak bersatu gara-gara sebuah tragedi dan itu digambarkan dari sing tentangan filmnya tentang empat orang keluarga ya satu keluarga sing beranggotakan 4 orang di mana sedikit awal cerita itu di mana neneknya meninggal terus anaknya perempuan yang kecil itu mulai menunjukkan gelagat-gelagat aneh dan pokoknya kayak gelagat-gelagat kayak mau jadi anak setan gitu lah bocil kematian lah kayak gitu terus akhirnya itu pokoknya sing mulai cerita itu mulai bener-bener jadi ekstrim itu ketika anak perempuannya itu meninggal karena kecelakaan mobil. Kepalanya itu pas mobil itu melaju kecepatan kencang terus banting setir terus pas anaknya itu kepalanya keluar terus nabrak tiang listrik dan putus kayak gitu dan sing kakaknya itu nggak berani ngomong kalau adiknya itu meninggal terus baru ketahuan paginya itu jadi sebenarnya dari sana itu keluarga itu tidak harmonis benar-benar tidak harmonis dan terganggu dan
sing ayahnya itu psikiater itu mencoba jadi orang sing logis, mencoba orang jadi yang tenang, yang bisa mengayomi keluarganya, terus ibunya ikut terlalu larut dalam kesedihan dan tidak mau mendengarkan saran dari orang lain, dan sing anaknya itu merasa terasingkan, sing kakaknya itu merasa kayak terasingkan dan tidak dianggap sama kedua orang tuanya, dan apa hal-hal yang dia ketahui itu ketika dia mau sampaikan ke kedua orang tuanya itu tidak tidak masuk, karena karena kedua orang tuanya itu sibuk dengan pikirannya sendiri. Dan menurut saya itu memang tema utama dari film itu daripada horor itu lebih ke bagaimana sebuah keluarga itu tidak utuh karena sebuah tragedi, di mana setiap orang itu punya persepsinya sendiri terhadap satu tragedi itu dan mencoba menyalahkan satu sama lain. Bagaimana kepercayaan yang dibangun itu runtuh karena sebuah tragedi itu. Dan saya kan lihat itu kan dari perspektifnya kayak gitu, perspektif itu, dan selama saya nonton itu kok rasanya kok serem ya film ini, kok mengerikan sekali. Apalagi mungkin karena ada yang satu nama iblis yang sering keluar di pop culture, itu disebutkan satu nama iblis itu. Dan kalau yang pernah main Genshin Impact pasti tahu, yang itu karakter kecil banyak omong dan urusai itu. Nah itu iblisnya itu pakai nama itu. Pokoknya ketika nama itu disebutkan itu kok kok tiba-tiba suasana itu jadi mengerikan, serem kayak gitu. Kayak saya itu berkeringat dingin dan kayak takut, kayak panik, tapi nggak jelas paniknya kenapa. Dan saya seumur hidup saya film horor sing paling mengerikan yo The Wailing ya, awal-awal itu. Saya lihat itu yo takut, tapi takutnya yang beda, nggak kayak gini. Kayak ada semacam primal fear sing masuk kayak gini. Wih, kok tiba-tiba filmnya kok jadi mengerikan gini yo? Harusnya enggak, filmnya enggak mengerikan kayak gini, enggak semengerikan itu. Kok saya bingung mikir, oh ya kok tiba-tiba film ini ngori gitu. Jadi tiap tiap 10 menit saya itu langsung bikin status FB, kok filmnya mengerikan gini yo, gini gini gini, gini, biar biar enggak kesuges takut. Kok film mengerikan gini gini gini, terus akhirnya saya tetap ngepost lanjut nonton, dan pokoknya pas 10 apa 15 menit terakhir itu kok rasanya wis gak kuat wis, tak 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 bikin kopi dulu terus lanjut nonton. Nah pas saya mau pas ngepaus terus nengok ke samping, saya kan posisi nontonnya itu punggung nempel tembok, terus nontonnya itu di laptop dan pakai kursi kursi sing biasanya buat belajar ngaji loh, sing kursi sing lipat itu, meja 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 lipat, meja belajar lipat itu. Nonton di sana kan, nonton di meja itu, laptop di atas meja, terus punggung senden ke tembok kayak gitu kan. Terus tak pause gini, terus saya nengok samping. Di samping saya gue ternyata ada yang ikut nonton, tapi sing kurang ajar itu sing ikut nonton itu cuma apa namanya cuma wajah itu sing kelihatan. Jadi koyo wajah separuh wajah itu di tembok, terus sambil ngelirik saya kayak gitu sambil senyum, dan itu rasanya koyo kaget sampai bener-bener kok kudu miso ya. Ya bukan gak kudu miso, mana memang iya wis tak lakoni, dan kaget dan miso-miso wis kayak gitu kan. Miso terus akhirnya wis tutup, wis gak nonton lagi, gak lanjut nonton. Seperti itu. Dan pokoknya kalau kalau sampean pernah nonton The Shining sing pas adegan adegan pintu dikapak terus habis itu ada kepala mencungun lah, kayak gitu pokoknya menyebalkan sekali wajahnya. Dan apakah selesai sampai di situ? Enggak, pas tidur itu saya ngimpinya itu bangun
bangun, pokoknya ngimpinya itu saya itu bangun tidur malam hari di tempat saya tidur itu. Terus pas saya bangun itu di belakangnya lemari itu ada kayak sosok besar. Tapi saya nggak akan ceritakan wujudnya seperti apa. Pokoknya salah satu dari temannya itu ngakunya seperti itu, ngakunya salah satu dari temannya si makhluk yang disebutkan di dalam film Hereditary. Terus ngobrol lah saya sama dia, ngobrol panjang lebar. Terus pokoknya akhirnya pada satu kesempatan, pada satu titik itu saya bertanya, di cerita-cerita dan di legenda-legenda dan di mitos-mitos itu, kamu itu sering dikatakan sebagai makhluk yang memberikan pengetahuan kepada manusia. Saya mau tanya, mengapa? Apa untungnya buat kamu untuk memberikan pengetahuan kepada manusia? Bukankah apa yang kamu lakukan itu justru malah membantu manusia? Saya tanya gitu. Terus dia menjawab itu yang sampai sekarang saya ingat selalu, bahwa kemajuan teknologi itu tidak menjamin ketaatan manusia terhadap Tuhan akan meningkat, dan juga tidak akan menjamin bahwa manusia itu akan semakin baik dengan sesamanya karena kemajuan peradaban itu. Jadi kalau kamu tanya apakah hal itu memberikan kebaikan kepada saya yang balik tanya ke kamu, apa yang saya lakukan itu mungkin tidak memberikan kebaikan bagi saya, tetapi apakah itu juga akan memberikan kebaikan bagi kamu dan bangsamu? Dia bilang gitu, dan ya masuk akal juga sih, bener masuk akal itu. Dan itu pun itu zaman dulu sebelum ada toksik sosial media dan lain-lain. Ya bisa dicek lah film Hereditary itu terbitnya kapan, rilis date-nya kapan, kan bisa dicek dari sana. Karena kalau saya bisa lihat dari laptop, berarti lihatnya itu dari jalur bajak laut lah, kayak gitu. Dan ya wes kayak gitu. Dan menurut saya itu adalah satu pesan yang sampai sekarang saya ingat, dan saya juga harus menyampaikan hal itu ke kalian semua. Dan ya wes gitu aja sih. Dan juga itu juga mengapa saya itu gak pernah takut sama setan, karena seringnya kalau saya ketemu makhluk-makhluk seperti itu, apalagi ketemunya lewat mimpi, lebih sering dikotbahi daripada ditakuti, karena kelihatannya memang orang-orang seperti saya itu sudah tidak mempan untuk ditakut-takuti. Ya wis itu aja dari saya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, hasta la vista, baby.